Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun melalui media. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan lakukan pelajaran biologi. Kemarin kalian sudah membuat tugas untuk mencari jurnal tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hari ini Bapak akan memberikan materi tersebut kepada kalian. Simak baik-baik materi tersebut dan selamat menyaksikan. Ketika kalian melihat pohon mangga besar di halaman rumah kalian, jangan hanya berpikir kapan waktu mangga itu berbuah, tetapi kalian harus perlu memperhatikan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga tersebut, dari biji sampai dengan dewasa. Dan itulah yang akan kita pelajari pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan massa akibat jaringan meristematik. Yang disebut jaringan meristematik adalah jaringan yang selnya hanya masih aktif membelah. Pertumbuhan memiliki sifat yang pertama, irreversible, artinya tidak dapat kembali ke semula. Berarti tumbuhan yang sudah menjadi tinggi tidak bisa kecil lagi, bahkan tidak akan bisa mungkin menjadi biji kembali. Sedangkan sifat yang kedua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif artinya dapat diukur atau dihitung. Jadi kalian bisa mengukur dengan menggunakan penggaris atau menggunakan alat ukur lainnya. Kemudian kualitatif adalah dapat dideskripsikan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase awal. Fase awal ini ditandai dengan pertumbuhan yang agak lambat. Kemudian yang kedua adalah fase logaritmik, yang ditandai dengan pertumbuhan dengan kecepatan maksimal. Yang ketiga disebut fase perlambatan. Yang keempat disebut fase sistemoner, yang dimana pada fase sistemoner ini berhenti pada masa pertumbuhan. Keempat fase tersebut dapat kalian lihat pada gambar kurva tersebut. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan. Jaringan meristem akan didiferensiasikan membentuk organ, akar, batang, dan daun. Tumbuhan dikatakan dewasa apabila dilakukan fertilisasi atau pembuahan. Selanjutnya, kita perhatikan pada penampakan akar berikut. Pada akar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang ada yang disebut kaliptra atau tundung akar. Tundung akar ini berfungsi melindungi akar pada saat menembus ke dalam tanah atau menembus ke dalam bumi. Di atasnya ada disebut meristem apikal atau disebut dengan pembelahan pada akar. Di atasnya ada elongasi atau pemanjangan. Yang selanjutnya, yang keempat, diferensiasi. Sel mengalami diferensiasi atau diferensiasi berdasarkan struktur, umur, dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan menunjukkan ujung batang. Pada ujung batang dibagi beberapa bagian. Yang pertama, yang disebut meristem apikal, kemudian daun primordial,
atau daun muda. Yang ketiga, tunas aksilar. Dan itulah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk pembahasan yang lanjut. Terima kasih. Ya, oke, bagaimana? Kalian sudah menyimak baik-baik tentang pembelajaran yang barusan kalian lihat bersama dan dengarkan bersama. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah saya sampaikan, tugas kalian adalah mengerjakan uji kemampuan di buku paket kalian, halaman 19. Kalau yang belum ada buku paket, nanti saya akan mengirimkan foto dari uji kompetensi tersebut dari bab 1 sampai dengan bab 2. Kalian kerjakan di buku tulis kalian dan hasilnya dikirimkan melalui WhatsApp pribadi langsung ke saya dengan ditulis nama lengkap dan nomor urut absen. Kalau kalian tahu, kalau tidak ya sudah. Terima kasih. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.